Penyebab bukan Sinteyong yang pimpin Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025. Informasi yang kedua, inilah yang terjadi jika Sinteyong tak menangani Timnas Indonesia. Erick Thohir bakal semprot pemuja lokal pride. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Dan informasi yang pertama, penyebab bukan Sinteyong yang memimpin Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025 akan diulas. Nah, semalam Timnas Indonesia U24 terlecehkan Indra Syafri tersingkir di 16 besar Asian Games 2023 setelah tumbang 0-2 dari Uzbekistan U24. Kelar kekalahan tersebut, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan tegas yang mengatakan mendapatkan tugas khusus untuk membawa Timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Setelah ini ada tugas khusus ke saya untuk menangani Timnas Indonesia U20 menuju ke Piala Dunia U20 2025. Kata Indra Syafri dalam konferensi pers setelah laga Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan U24. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Indra Syafri yang dipercaya memimpin Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025, kenapa bukan Sinteyong? Sekedar diketahui, Sinteyong sedianya memimpin Timnas Indonesia U20 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021 dan 2023. Dan memang apes bagi Sinteyong, ia gagal memimpin Timnas Indonesia U20 di dua turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2021 batal digelar karena COVID-19. Sementara itu Piala Dunia U20 2023 batal dilangsungkan di Indonesia karena penolakan terhadap Israel, sehingga tuan rumah dilempar ke Argentina. Lantas, kenapa bukan Sinteyong yang memimpin Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025? Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sinteyong dan Indra Syafri sudah diberikan beban kerja masing-masing. Sinteyong dipercaya membesut Timnas Indonesia Senior dan U23. Sementara Indra Syafri menangani Timnas Indonesia U20 dan skuad Asian Games 2023. Karena itulah Indra Syafri menangani Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri pun telah dikontrak PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 sampai 2027 atau 4 tahun ke depan. PSSI sendiri sudah sepakat dengan Coach Indra Syafri terkait penunjukan dirinya menjadi pelatih tim U20 Indonesia serta Asian Games 2023 dan 2027 mendatang, kata Erick Thohir. Kami kontrak selama 4 tahun dan PSSI yakin Indra Syafri adalah pelatih yang tepat untuk ini. Kami juga berharap Coach Indra Syafri mampu meloloskan tim U20 ke Piala Dunia U20 tahun 2025 nanti. PSSI yakinlah kalau Coach Indra Syafri akan memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia di turnamen-turnamen yang akan diikuti, ujar Erick Thohir. Kepercayaan PSSI kepada Indra Syafri bukan tanpa alasan. Indra Syafri berpengalaman membesut Timnas Indonesia U19 U20. Ia bahkan hampir meloloskan Timnas Indonesia U19 ke Piala Dunia U20 2019 asalkan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tidak kalah dari Jepang U19 di perempat final Piala Asia di tahun 2018 lalu. Lantas bagaimana dengan Sinteyong? Pelatih asal Korea Selatan ini masih terikat kontrak sampai Juni 2024 nanti. Dan jika Timnas Indonesia tampil impresif dari Oktober 2023 sampai Maret 2024, maka Sinteyong berpotensi mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI. Dan informasi bola yang lainnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Erick Thohir terhadap para pemuja lokal pride saat melihat Timnas kalah 3 laga secara beruntun. Pasalnya, para pemuja lokal pride ini selalu mengkritik Sinteyong yang sudah membangkitkan kualitas Timnas Indonesia, sehingga Erick Thohir pun akan berlaku demikian. Untuk itulah Erick Thohir pun bakal menyemprot para pemuja lokal pride yang masih memiliki pemikiran ke belakang terhadap Timnas Indonesia, seperti yang sudah diunggah di akun YouTube Star Football pada 28 September 2023.
Ya, Erick Thohir pasti akan mengamuk. Inilah yang terjadi jika Sinteyong tidak menangani timnas Indonesia. Permainan tak enak dilihat kembali dilakukan timnas Indonesia yang berlaga di 16 besar Asian Games 2023. Meski ada tambahan amunisi dari Ramadan Sananta, namun hasilnya ya masih saja sempat sama. Dari awal laga Indonesia mengandalkan permainan parkir bus yang tidak efisien untuk diterapkan dalam pertandingan sepak bola modern ini. Sebab gaya parkir bus memang membutuhkan pemain dengan passing yang akurat untuk menggalang serangan balik dari belakang yang dikirimkan langsung ke Ramadan Sananta sebagai juru gedornya. Namun Indonesia terlihat memang tidak punya kapasitas pemain seperti itu dalam gelaran Asian Games kali ini. Alih-alih bermain secara efektif, tapi dalam pertandingan ini malah terlihat seringkali membuang bola. Ya, Indonesia pun seperti bermain di era dulu ketika bertemu negara besar, langsung digempur habis-habisan dan mengakibatkan mental blok pemain sehingga tidak mampu mengembangkan permainan. Datangnya Ramadan Sananta ke China memang terlihat membuat gaya permainan Indonesia begitu berubah. Setelah ada target man di lini depan, ya Syahrian Abimanyu selaku motor serangan Indonesia akhirnya menemukan arah bermain dari awal pertandingan karena adanya Ramadan Sananta sebagai juru gedor timnas Garuda. Namun sayang umpan-umpan enak yang diharapkan Sananta hanya terjadi beberapa kali saja dalam awal pertandingan. Setelah itu gaya permainan Indonesia balik lagi ke zaman dulu. Tak ada skema permainan yang pasti dan itu terlihat sangat membosankan melihat permainan timnas Indonesia. Entah Indra Syafri ingin buat taktik seperti apa, tapi strategi yang Indra Syafri lakukan kali ini tidak berjalan mulus sama sekali. Namun anehnya, salah satu pengamat sepak bola terus saja mengkritik Sinteyong. Ya, jika lolos di 3 generasi ke Piala Asia, karena cuma Sinteyong yang diberikan kesempatan untuk melatih timnas Indonesia saat ini. Padahal sudah jelas jika Asian Games saja, kita babak belur hanya mengalami 1 kali kemenangan saja dengan gaya bermain yang sangat tak layak untuk dipandang. Benar-benar nih pengamat sepak bola yang tak mau melihat Indonesia berkembang pesat di kancah dunia karena sudah ada di atas saja, ia masih saja ngotot tak mengakui kemampuan Sinteyong. Nah, melihat pengamat sepak bola mengoceh tak jelas seperti tadi, tentunya akan membuat Erick Thohir menjadi geram. Makin lama, statement pemuja lokal pride seperti Bung Towel semakin membuat polemik dan menjadikan drama di dalam skuad timnas Garuda. Namun karena Erick Thohir punya level yang lebih tinggi, sampai sekarang Erick Thohir masih belum menanggapi apapun yang digembar-gemborkan oleh Bung Towel. Padahal sudah jelas-jelas permainan sangat berkualitas jika dilatih oleh Sinteyong, karena gaya permainan Sinteyong memang cukup indah untuk dilihat. Meskipun Indonesia kalah, setidaknya para pemain sudah berjuang dengan baik, tapi seketika anjlok di tangan Indra Syafri. Sudah kalah dan melakukan gaya bermain yang tak patut dilihat, dan inilah yang membuat para fans Indonesia kecewanya 2 kali lipat. Perjalanan timnas Indonesia masuk di 16 besar merupakan sebuah keberuntungan saja di Asian Games kali ini. Indonesia hanya diberi keberuntungan menjadi peringkat 3 baik di fase grup. Namun hasilnya di babak 16 besar ya tetap sama saja. Lebih hancur lagi di tangan Uzbekistan meski mampu menahan serangan Uzbekistan selama 90 menit. Hasilnya 3 laga Indonesia harus mengalami kekalahan karena memang permainan buruk timnas Garuda asuhan Indra Syafri. Materi pemain yang ada sebenarnya masih bisa diolah, namun Indra Syafri tetap kekeh melakukan formasi yang sama seperti 2 pertandingan terakhir. Dan hasil ini bisa membuka mata pemuja lokal pride agar tahu bahwa Indonesia memang butuh pemain keturunan dengan catatan pemain itu seorang yang punya kecintaan besar kepada tanah air Indonesia.